video ini, kita bakalan belajar membuat objek 3D di Blender dari 0 sampai jadi. Jadi, buat kalian yang masih pemula, tenang aja, kita pelan-pelan belajar bareng ya. Oke, jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita memblok dengan memencet A untuk memblok objeknya, dan kita pencet delete untuk menghapusnya. Kemudian kita akan buat alas dengan Shift A, kemudian tekan plane, dan kita memposisikannya dengan tekan G dan memperbesar atau memperkecilnya menggunakan S. Kita bisa memposisikan dan juga mengatur ukurannya di sini. Kita mengatur sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Kemudian kita masuk ke edit mode dengan memencet tab dan kita menseleksi garis dan memencet extrude. Di sini kita akan memposisikan ke atas dan kita luruskan sampai dirasa pas dan tepat ukurannya dan juga posisinya. Jangan sampai terjadi kemiringan atau apapun itu. Kita harus mempaskannya. Kita lihat-lihat kembali apakah sudah dirasa pas atau masih ada yang kurang tepat. Setelah dirasa pas, kita masuk ke select box dan kita seleksi garis kembali. Lalu kita tekan Ctrl B dan kita scroll ke atas untuk menambah seperti itu, dan untuk mengurangi kita scroll ke bawah. Setelah dirasa pas, kita masuk ke sini dan kita masuk ke object mode. Kita tekan W dan set smooth untuk menghaluskannya. Setelah ini, kita akan membuat objek kembali. Shift A, kita pilih cube. Di situ muncul kubus. Lalu kita posisikan terlebih dahulu sesuai dengan keinginan kita. Akan diletakkan di mana? Bisa kita geser ke kanan, ke kiri dengan GX, ke depan, belakang dengan GY, ke atas, ke bawah dengan GZ. Lalu kita bisa perbesar atau perpanjang dengan S, dan kalau memperpanjang dengan SX. Kita posisikan kembali. Jika dirasa sudah pas, kita masuk ke modifier. Kemudian add modifier, generate bevel. Ini untuk melengkungkan si baloknya. Lalu kita pilih segmennya, ukurannya, atau apapun itu sesuai dengan keinginan kita. Lalu jika dirasa sudah pas, kita pencet W dan set smooth. Lalu kemudian Shift A, lalu kita pencet torus untuk radionya, kemudian kita ukur ukurannya dari radius, segmen, dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini maju radiusnya 1 meter, minor radiusnya 0,17, major segmen 30, minor segmennya 20. Lalu kita posisikan dengan GY, GX, GZ. Dan kita tekan W, set smooth untuk menghaluskan. Kemudian RY untuk merotasikan. RY lalu tekan 90. Berarti kita memposisikannya di 90 derajat. Lalu kita bisa perkecil berbesar dengan X.
Lalu GY untuk mengatur gimana kita akan meletakkannya itu kita atur sampai dirasa pas. Lalu jika sudah dirasa pas, kemudian kita tekan add modifier, kemudian mirror, lalu kita akan menduplikasi dengan masuk dulu ke edit mode, lalu tekan GX, lalu jika dirasa sudah pas, kita masuk lagi ke object mode. Kemudian selanjutnya kita akan menduplikasi si baloknya ini. Mirror, lalu kita sesuaikan ALTS, kemudian kita perbesar, perkecil, sesuai dengan keinginan kita. Karena kita ingin membuat tombol, jadi kecil saja. Disesuaikan ukurannya, kita sesuaikan di mana letaknya, apakah sudah sesuai dengan keinginan kita. Jika dirasa sudah sesuai, sudah cocok, lalu kita masuk ke add modifier. Itu generate array. Nah, di situ kita bisa memposisikan kita mau berapa. Dan di sini kita mau 5. Lalu jaraknya bagaimana? Berapa? Ukurannya misalkan di sini kita mau 1,05. Jadi di sini nanti ada jaraknya. Kemudian jika dirasa sudah cocok, kita bisa geser ke tengah. Kita posisikan terlebih dahulu. Terus ini kita buat bawah, duplikat kembali baloknya untuk tatakannya. Sama seperti tadi, kita ukur S, ukurannya, penempatannya sesuai dengan keinginan kita. Lalu kita kembali ke tombol yang tadi, lalu kita ketik atau kita pencet apply. Kemudian setelah apply, kita masuk ke edit mode, kita pencet L dan memencet tombol mana yang akan kita edit. Misalkan di sini, lalu tekan G, Z untuk mengaturnya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat tutupan dari yang mengeluarkan suara ini. Kita seleksi garisnya terlebih dahulu. Kita klik ALT, klik kanan. Lalu Shift D. Lalu tekan F. Kita posisikan kedalamannya dengan GW. Kemudian sekarang kita akan buat pegangan dari si radionya ini. Di sini kita akan buat mirror dari cube-nya ini. Lalu kita GX untuk membagi dua. Lalu kita akan menyatukannya. Nah, cara untuk menyatukan ini, kita masuk ke edit mode, lalu kita seleksi face-nya.
biar dia bisa menyatu. Seleksi face-nya, terus kita delete, face. Jadi nanti ketika disatukan, kita bisa menyatu dengan menggunakan clipping. Lalu kita jadikan 1 GX. Nah, jadi dia sudah bisa menyatu. Lalu di sini kita mengatur ukurannya sesuai dengan keinginan kita, mau diperbesar, dikecil, dipipihkan, diposisikan seperti apa. Di sini kita posisikan dengan S. Dan untuk memperpanjang dengan SH. Kita panjangkan. Kita atur ukurannya sepanjang radionya. Kita atur sampai dirasa pas. Kita lihat dari segala sisi, dari atas, samping, depan. Kemudian kita klik di numpad 1 untuk bisa memposisikan lebih lanjut. Kita masuk ke edit mode, lalu kita tekan extrude, lalu kita panjangkan, lalu di bawahnya juga kita face bawahnya kita tekan extrude juga. Disesuaikan sampai pas ukurannya. Kita masuk ke object mode, kita seleksi garis, lalu kita Ctrl B. Lalu kita ukur sesuai ukuran yang kita mau. Lalu kita seleksi garis mana lagi dan Ctrl B sesuai dengan mana yang ingin kita haluskan dengan manual. Kita haluskan di bagian bawahnya di dua sisi dengan Alt klik kanan dan juga Shift Alt klik kanan. Setelah itu Ctrl B. Ukur sesuai dengan keinginan kita.
Lalu kita seleksi garis lagi dengan ALT, klik kanan, Shift ALT, Shift ALT, klik kanan sesuai dengan garis mana saja yang ingin kita seleksi. Jika dirasa sudah pas, Ctrl B, kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita seleksi garis kembali yang di bagian bawahnya. ALT klik kanan, Shift ALT klik kanan, sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita Ctrl B, atur sesuai dengan keinginan kita. Jika sudah, kita pencet W, Set Smooth untuk menghaluskan semuanya. Lalu kita menambah silinder. Kita atur sesuai dengan keinginan kita tempatnya, karena kita akan membuat untuk tutupan pegangannya. Kita ukur dengan SZ untuk memipihkan. Lalu add modifier. Lalu kita mirrorkan. Lalu GX untuk menduplikasi. Dan kita atur RY 90 derajat. Lalu kita seleksi garisnya dan Ctrl B. Lalu selanjutnya kita seleksi seluruh silindernya dengan menggunakan A. Lalu kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan dengan S. Diatur sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kemudian kita sesuaikan dengan GY dan juga GZ untuk menurunkannya. Jika sudah dirasa pas sesuai dengan keinginan kita, kita pencet W, Set Smooth untuk menghaluskan objeknya. Lalu sekarang kita akan membuat alasnya. Pencet Shift A, torus, lalu kita mengatur radiusnya. Dan juga kita sesuaikan tempatnya. Sesuaikan ukurannya.
Jika dirasa sudah pas, kita pencet add modifier, array, dan ini kan ke samping lah, tapi yang kita inginkan adalah atas bawah, maka kita jadikan X-nya 0 dan Z-nya 1, kemudian con-nya 4, karena kita ingin membuat 4 torusnya ini, kemudian kita posisikan, kemudian kita akan meng-collection si radionya ini dengan kontrol klik kanan di setiap bentuk-bentuk yang sudah kita buat di collection. Kontrol klik kanan, kontrol klik kanan, kontrol klik kanan. Sampai semua terdeteksi. Kemudian kita pencet new collection, radio, misalkan namanya, pencet enter, create. Nanti di situ muncul collection terbaru, yakni radio, terus numpad 1. Untuk memposisikan radionya, kita naikkan ke atas, disesuaikan dengan ukuran dan tatakan yang sudah kita buat. Kemudian saja kita akan buat tutupan dari si tatakannya itu dengan cara apply, kemudian kita seleksi garis yang akan kita pilih, kemudian di Shift D dan F untuk menutupnya. Lalu kembali ke Object Mode untuk menghaluskan Subdivision Surface dan Set Smooth pada tombol W untuk menghaluskan. Kemudian selanjutnya kita membuat silindernya. Lalu kita posisikan silindernya sesuai keinginan. Di sini kita akan buat vas bunga. Di sini kita posisikan tempatnya sesuai dengan keinginan kita, ukurannya kita pipihkan, kita panjangkan dengan SZ, GZ untuk menaikkan si vasnya ini. Kita perbesar dengan S. Kemudian kita masuk ke edit mode, lalu kita menseleksi garis, lalu Ctrl R dan scroll ke atas sebanyak 4, lalu klik kanan kiri. Nanti akan terbagi menjadi 4 space. Lalu kita ALT klik kanan dan Shift ALT klik kanan untuk memilih 2 garis. Lalu kita geser dengan S. Kemudian atasnya juga ALT klik kanan, klik S untuk mengukur sesuai dengan keinginan kita. Lalu di bagian bawah juga ALT, lalu S. Kemudian ALT klik kanan, Shift ALT klik kanan, lalu SZ untuk memanjangkan ke atas atau ke bawah. Lalu di bagian bawahnya kita pencet ALT klik kanan, lalu kita Ctrl D untuk menghaluskan secara manual. Ukurannya sesuai dengan keinginan kita.
Lalu kita kembali ke object mode, add modifier, lalu kita subdivision surface. Lalu tekan W, set mode. Kemudian numpad 1 kita ukur sesuai dengan ukurannya biar pas. Kemudian kita duplikat fase-nya. Tapi sebelumnya kita ukur dulu sesuai dengan keinginan kita. Kita perbesar, kita sesuaikan tempatnya, tata letaknya. Kita perbesar, perkecil, dimundurin atau bagaimana. Sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jika dirasa sudah pas, kita duplikat dengan Shift D, GX, kita bagi 2, kita edit fase satunya dengan S untuk mengecilkan tata letaknya seperti tadi, sesuai dengan keinginan kita. Kita perbesar alasnya sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat agar dia seimbang. Lalu selanjutnya kita akan membuat not nada dengan Shift A, UV Sphere, lalu kita pipihkan SY sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Lalu Shift A, silinder, lalu kita ukur kembali, kita ukur S, Z, kita panjangkan ke atas atau ke bawah, sesuai dengan apa yang sudah kita butuhkan. Kita posisikan, kita kecilkan, kita pipihkan dengan SX. Kemudian kita pilih cube dan kita atur posisinya. Kita kecilkan terlebih dahulu, kita sesuaikan SX sesuai dengan keinginan kita, S untuk memperkecil, dan kita taruh di posisi yang kita inginkan. Lalu kemudian kita masuk ke edit mode, Ctrl R, kemudian kita scroll ke atas hingga menjadi 3 bagian. Kemudian setelah itu kita seleksi garis, lalu kita arahkan GZ. Kemudian kita masuk ke bawahnya, kita seleksi garisnya kembali, lalu GZ untuk menaikkannya,
Seleksi garis sebelahnya GZ, lalu kita posisikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian setelah itu kita pencet Ctrl R dan kita klik kiri kanan. Kemudian selanjutnya kita haluskan dengan W Set Smooth, W Set Smooth, dan juga W Set Smooth. Kemudian karena dia tabrakan, kita akan menghapus face-nya. Kita lepas terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk ke edit mode. Lalu kita seleksi face-nya. Lalu kita pencet delete, pencet face. Lalu kita satukan kembali agar dia tidak menabrak. Lalu kita posisikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian subdivision surface untuk menghaluskannya. Kemudian kita akan membuat new collection. Kita blok semua nadanya. Lalu klik M, new collection. Misalkan kita beri nama collectionnya nada. Lalu klik enter, create. Kemudian kita posisikan, kita ukur sesuai dengan keinginan kita dan kebutuhan kita. Kemudian bisa kita duplikat dengan Shift D, kemudian duplikatnya kita pencet GX dan kita ukur sesuai dengan keinginan kita untuk ukurannya, bentuknya. Lalu kemudian kita masuk Shift Alt, like, terus kita pilih Sun untuk lightingnya. Setelah itu kita posisikan mataharinya sesuai dengan keinginan kita. Kita arahkan ke objek benda yang sudah kita buat. Kemudian untuk melihatnya kita bisa mencet render di pojok kanan atas. Kemudian kita masuk ke data, lalu bisa kita ukur untuk cahayanya. Misalkan di sini kita bikin 2, maka dia akan lebih bercahaya. Kemudian selanjutnya kita akan mewarnai. Kita pencet material. Kita akan mewarnai tatakannya terlebih dahulu, klik new, tombol plus. Lalu di situ base color, kita bisa pilih warna. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini saya akan memilih warna ungu soft. Kemudian kita bisa mewarnai dengan warna yang sama, kita pencet objeknya dan kita pencet material yang sudah kita pilih tadi. Kemudian kita bisa tambahkan warnanya sesuai dengan keinginan kita di base color masing-masingnya.
Kemudian selanjutnya kita bisa memilih dalam satu objek, kita bisa memilih dua warna. Misalkan di bagian suara radionya, kita bisa klik new, lalu kita pilih base color-nya sesuai keinginan kita. Misalkan kita ingin yang warna yang lebih gelap atau bagaimana, lalu kita pilih warnanya, nanti akan muncul material baru. Kemudian selanjutnya kita masuk ke edit mode, kita pencet objek yang ingin kita warnai, lalu pilih material satunya yang sudah kita pilih dan assign. Jika sudah, dia sudah masuk menjadi dua warna. Kemudian kita warnai background-nya sesuai dengan keinginan kita dengan menggunakan cara yang sama. Lalu kita atur cahayanya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke render, ray tracing, kemudian medium high contrast buat color management-nya. Lalu kita masuk ke Word untuk mengatur latarnya. Kemudian kita masuk ke color, pilih sesuai dengan keinginan kita. Lalu kemudian jika ingin transparan, kita bisa masuk ke render, terus kita pilih film dan kita pencet transparan, maka latarnya akan menjadi transparan. Lalu kita sekarang akan mengkamerakan. Kita pencet kamera, shift A kamera, kemudian kita memposisikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita pencet icon kamera di kanan, lalu kita pencet view, kemudian lock camera to view, lalu kita posisikan. Kemudian kita pencet output, kita ukur misalkan 2000 pixel ukurannya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita matikan kamera to view-nya jika dirasa sudah pas. Lalu kita perbesar background-nya agar pas. Kemudian kita untuk ngerender kita pencet F12. Kemudian kita save as misalkan project 1.png. Save as image. Kemudian selanjutnya kita membuat collection masing-masingnya. Misalkan di sini fast, kita create. Kemudian selanjutnya kita pilih lagi tatakannya, kita namai new collection, namain dengan meja. Kemudian kita create. Kemudian selanjutnya kita juga namai untuk sun-nya dengan new collection lamp create. Selanjutnya jika kita ingin memfoto atau merendernya hanya misalkan kita matikan semua icon kameranya kecuali lamp dan juga radionya. Maka ketika di render F12 maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia hasil akhirnya. Dari yang awalnya kosong sekarang jadi objek 3D yang udah jadi. Walaupun masih sederhana, ini udah langkah yang bagus banget. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian mau lanjut belajar 3D dari nol, kalian bisa cek video berikutnya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Fucking